Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya ingin mengajak sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol seputaran peta perpolitikan di negeri kita ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar bahwasanya Partai Golkar ya telah membangun komunikasi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang mana para Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini diusung oleh dua partai besar di negeri kita ini, yaitu Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, beberapa waktu yang lalu memang sudah santer isunya bahwasanya Golkar akan merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Karena seperti yang kita tahu ya, posisi Golkar saat ini juga agak sulit ya, bukan susah, agak sulit karena memang Golkar adalah salah satu partai besar di mana perolehan suaranya adalah nomor 3 di pemilu yang lalu, di mana PDI Perjuangan mendapat peringkat 1, kedua adalah Partai Gerindra, dan ketiga adalah Partai Golkar, baru disusul keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, beberapa waktu yang lalu Partai Golkar, kemudian PAN dan P3 mengikat dalam suatu koalisi bersama yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Tapi tampaknya KIB ini juga dalam posisi sulit karena memang salah satu partai pengusung KIB yaitu P3 beberapa waktu yang lalu tergabung dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti, yang mana otomatis P3 tergabung dengan PDIP. Sementara PAN juga dikabarkan bahwasanya PAN dalam waktu dekat akan menyusul langkah P3, seperti itu ya isunya. Oleh karena itu, Golkar sendiri tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mengusung capres ya di Pilpres 2024 nanti. Dan nggak ada pilihan, salah satunya adalah untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di situ. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini yang dimotori oleh Gerindra dan PKB sepertinya memang sudah fix untuk menetapkan Prabowo Subianto teman-teman, dan Muhaimin Iskandar ya, Prabowo Subianto sebagai capresnya dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana isunya posisi yang ditawarkan kepada Golkar adalah kepada Erlangga Hartarto di sini, yang merupakan capres yang diusung oleh Partai Golkar, adalah sebagai ketua tim pemenangan ataupun ketua tim sukses daripada pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Muhaimin Iskandar. Tentunya juga nggak mudah, walaupun sudah ada komunikasi politik, tapi tentunya juga negosiasinya juga akan alot. Begitupun juga kalau kita lihat di posisi Koalisi Perubahan ya, di mana ada 3 partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan ya. Seperti yang kita tahu nih, yang kita tunggu-tunggu dari Koalisi Perubahan adalah cawapres ya, pasangan cawapresnya. Karena beberapa waktu yang lalu, sekalipun Ketua Partai Nasdem Bapak Surya Paloh sendiri sudah mengungkapkan bahwa saya memberikan kebebasan pada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya, tetapi tampaknya masih juga alot juga ya nego-negonya, karena beberapa waktu yang lalu seperti yang kita tahu Partai Keadilan juga sudah menyodorkan kader partai mereka untuk menjadi cawapres pasangan Anies Baswedan. Begitupun juga Partai Demokrat juga sudah secara nggak langsung menawarkan AHY sebagai ketua Partai Demokrat saat ini menjadi cawapres pasangan Anies Baswedan. Kalau menurut saya pribadi, dua cawapres tersebut sebetulnya kurang begitu menambah ya, ekspektasinya kurang begitu menambah perolehan suara Anies Baswedan
kalau betul-betul terjadi dari salah satu dua cawapres tersebut ya. Karena satu, seperti yang kita tahu, basic road pemilih Anies Baswedan itu seperti waktu beliau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI ya, yang paling kuat memang DKI ya. Anies Baswedan tuh populernya di DKI Jakarta, kemudian juga di Jawa Barat, di Provinsi Banten, dan beberapa wilayah di Sumatera itu petanya ya. Walaupun saat ini juga mulai berkembang di beberapa wilayah region yang lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa wilayah di Indonesia Timur, cuman kalau cuma 8 bulan tentunya juga nggak akan berpengaruh besar ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi gitu kan. Nah kalau kita lihat, kalau Partai Keadilan sendiri ini populernya memang di Jawa Barat ya, notabene di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Otomatis sebenarnya kan memang background pemilih akar rumputnya Partai Keadilan, tokoh yang disodorkan Partai Keadilan dengan Anies Baswedan mirip ya, jadinya nggak begitu menambah perolehan suara nanti di 2024 kalau betul itu terjadi. Begitupun juga Partai Demokrat ya. Partai Demokrat kan kuatnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan wilayah Banten dan beberapa wilayah di Sumatera. Kalau betul kemudian dari kader Partai Demokrat, pimpinan Partai Demokrat yaitu AHY dipasangkan dengan Anies Baswedan, juga kalau menurut saya pribadi nggak akan menambah banyak perolehan suara Anies Baswedan ya, karena memang background pendukungnya ini sama mirip ya gitu kan. Yang sebetulnya dibutuhkan oleh Anies Baswedan adalah calon cawapres yang memang berasal dari Jawa Timur ataupun Jawa Tengah atau beberapa wilayah di Indonesia Timur, karena memang posisi Anies di situ ya kepopulerannya kurang begitu banyak ya simpatisan Anies Baswedan di situ. Jadi jalan instannya kalau menurut saya memang mencari alternatif cawapres dari beberapa area yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Walaupun kemungkinan besar mungkin cawapresnya itu bukan dari kader partai pendukung Anies Baswedan. Nah ini susahnya ya, karena memang seperti yang kita tahu, partai politik sendiri memiliki kepentingan ataupun kepentingan strategis gitu kan. Mereka juga ingin menempatkan kader mereka untuk menjadi pasangan daripada presiden capres di 2024 nanti ya. Tentunya akan sangat penting kemudian kalau kemudian kader partai mereka turut serta dalam menjalankan roda pemerintahan setelah memenangkan Pilpres 2024 nanti. Dan hal yang seperti ini tentunya akan menyulitkan negosiasi untuk mendapatkan alternatif pilihan terkuat cawapres pasangan Anies Baswedan. Nah hal-hal seperti ini sepertinya bisa merugikan ya untuk usaha strategi pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Kalau partai-partai pendukung Anies Baswedan tidak mengedepankan tujuan utamanya yaitu memenangkan capres yang mereka usung. Nah ini memang problematika ya, yang memang sepertinya agak semudah yang kita pikirkan. Sementara kalau Ganjar Pranowo sendiri juga posisinya ya lebih kuat daripada yang lain kalau saya lihat seperti di saat ini, karena memang pengusungnya PDI Perjuangan, nggak perlu partai lain, cukup mereka sendiri pun juga sudah bisa mengusung capres dan cawapresnya mereka. Walaupun kedepannya tentunya mereka akan menggalang koalisi dengan partai-partai lain untuk mendukung capres mereka yaitu Ganjar Pranowo. Tentunya mereka juga butuh bantuan juga dari partai-partai lain untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Nah memang nggak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Tapi kalau lihat kondisi terakhir, kalau kita lihat memang kemungkinan besar ada 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti ya. Yang 2 udah jelas, yang 1 masih kita tunggu. Kalau kita lihat sini kalau ada 3 capres, tampaknya kondisi tersebut akan menguntungkan, kalau menurut saya akan menguntungkan secara masif kepada Anies Baswedan ya, capres Anies Baswedan. Berbeda kalau 2 pasang ya, kalau 3 pasang sepertinya menguntungkan capres Anies Baswedan. Karena seperti yang kita lihat, Partai Gerindra,
partai nomor 2 terbesar perolehan suaranya di di pemilu yang lalu, pemilihnya itu sebetulnya basicnya sama ya dengan simpatisan Anies Baswedan, sebagian besar dari area Jawa Barat, DKI Jakarta, dan area Banten ya, dan beberapa wilayah di Sumatera gitu kan. Tapi yang seperti yang kita tahu, semenjak Prabowo Subianto kemudian bergabung dengan pemerintahan yang notabene sebetulnya oposisi dengan Partai Gerindra, tapi kemudian Prabowo Subianto dengan alasan-alasan khusus kemudian beliau bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo yang notabene pemenang Pilpres di pemilu yang lalu juga kan, dan kemudian menjadi salah satu menteri yaitu Menteri Pertahanan. Hal ini kalau kita lihat sebagian besar daripada pendukung Partai Gerindra, khususnya Capres Prabowo Subianto yang lalu, juga sedikit banyak pastinya kecewa dan beberapa bahkan sakit hati ya gitu kan. Dan yang seperti yang kita tahu sebetulnya kalau mereka itu simpatisannya Prabowo, otomatis kan mereka juga mencoblos partainya, seperti yang kita tahu lah kalau di negara kita. Jarang yang mencoblos capresnya kemudian nggak nyoblos partainya, biasanya double kalau saya tanya, coblos partainya mencoblos capresnya. Artinya di sini ekspektasi saya pemilih atau simpatisan Prabowo Subianto sebagian besar mereka akan beralih ke Anies Baswedan kalau menurut pandangan saya. Nah di sini karena Prabowo Subianto sendiri salah satu capres yang memang didukung ataupun di-endorse oleh Presiden Joko Widodo, artinya di sini majunya Prabowo Subianto juga kalau menurut prediksi saya akan membelah suara daripada pemilih Ganjar Pranowo sendiri ya, karena memang pendukung Prabowo Subianto sebagian besar juga adalah Jokowi mania yang pada pemilu yang silam mendukung Joko Widodo ya, Presiden Joko Widodo. Artinya memang suaranya kemudian antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini menurut saya juga akan bagi-bagi ya, terbelah gitu kan. Kalau melihat posisi ini tentunya ini hal tersebut akan menguntungkan kubu Anies Baswedan di sini. Kalau saya pikir seperti itu, karena nanti jelas-jelas tuh kalau suara pendukung Ganjar Pranowo yang memang juga sudah memiliki masa akar rumput dari PDIP, tetapi sebagian besar nanti juga akan terbelah, akan memilih Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi, munculnya Prabowo Subianto sebagai calon ketiga, kalau memang betul-betul kemudian ada 3 kandidat, hal tersebut akan memberikan keuntungan yang besar, keuntungan yang masif pada Capres Anies Baswedan. Apalagi kalau kemudian partai pendukung Anies Baswedan, 3 partai utama kemudian berkepala dingin, kemudian bisa secara bijak arif dan bijaksana untuk mengambil cawapres yang pas untuk Anies Baswedan, tentunya yang memang kuat di area Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun beberapa wilayah di Indonesia Timur ya, seperti Bali, Nusa Tenggara, ataupun Maluku gitu kan, atau juga mungkin Sulawesi ataupun Papua. Tentunya kalau memang capresnya pas, yang dapat mengatrol suara Anies Baswedan, perolehan suara Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti tentunya akan sangat masif sekali ya artinya buat Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi ini memang kesulitannya adalah partai politik selalu memiliki kepentingan strategis untuk partai mereka ya, dan tentunya mereka juga pastinya sedikit banyak pastinya akan berambisi untuk menempatkan kader mereka untuk ikut serta dalam ditempatkan di posisi-posisi kuat di dalam pemerintahan, dalam menjalankan roda pemerintahan jika apabila mereka kemudian memenangkan Pilpres di 2024 nanti. Oke teman-teman, ulasan kita di malam hari ini itu aja teman-teman. Nggak lupa akhir kata saya ucapkan salam seduluran buat sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk, atur nuwun.